Dewan Kehormatan itu ditentukan atau dipilih pada saat musda. Tapi memang tidak semuanya punya karena ada kalanya daerah ini dibentuk sebagai inisiasi wilayah begitu ya. Jadi tidak berasal dari musda. Tidak apa-apa. Nanti kalau di daerah tidak ada Dewan Kehormatan Daerah, tetap bisa meminta tolong pada Dewan Kehormatan Wilayah. Kalau ternyata sama-sama tidak punya, bisa Dewan Kehormatan Pusat begitu. Kemudian untuk Dewan Pembina memang daerah sendiri yang nanti menentukan. Oke, untuk visi, misi, tujuan, dan tujuan serta kegiatan. Bapak Ibu, visi Ikatan Guru Indonesia ini adalah organisasi profesi guru yang mandiri, profesional, inklusif, berwawasan global, dan mencerdaskan. Kita pegang erat-erat, kita pegang kuat-kuat bahwa ini kita organisasi yang mandiri, tidak tergantung pada siapapun, profesional, bahwa kita adalah para guru yang profesional dalam menjalankan organisasi, dan juga inklusif untuk semua kalangan, tidak hanya eksklusif untuk kalangan tertentu. Berwawasan global, saya yakin Bapak Ibu lebih paham, dan mencerdaskan baik itu mencerdaskan kita sebagai guru maupun mencerdaskan murid yang kita ajarkan. Kemudian misi, apa saja sih yang ada di misi kita untuk mencapai visi? Silakan Bapak Ibu baca sendiri di layar, mulai dari nomor 1 sampai nomor 13. Yang perlu diingat adalah nomor 1, Bapak Ibu, apa bunyinya? Melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Jadi fokus utama kita adalah ini, Bapak Ibu. Berikutnya tentu untuk menunjang nomor 1, maka ada nomor 2, nomor 3, dan seterusnya. Ya, insya Allah ini bisa dipahami untuk nomor 1 sampai 13. Nah, apa tujuannya? Kenapa kita ada organisasi ini? Ini loh Bapak Ibu. Yang perlu kita ingat bahwa kita punya tujuan yang sama. Kita punya visi, misi, dan tujuan bersama. Bahwa tujuan kita adalah meningkatkan mutu, profesionalisme, perlindungan, daya saing, dan kesejahteraan guru. Memperkuat nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan anti korupsi. Memperkuat kompetensi dari semua kompetensi guru. Nah ini, jadi kemarin sempat di Jawa Timur ada pertanyaan dari gubernur, Bapak Ibu. Masuk kompetensi yang mana ketika seorang guru mempertahankan rumah tangganya? Kira-kira mana Bapak Ibu? Apakah pedagogi, profesional, sosial, atau kepribadian? Coba ditulis di kolom chat, masuk kompetensi mana Bapak Ibu? Sosial? Apakah kepribadian? Ya, Bu Ita, sosial. Pak Sarif, kepribadian. Bu Hidayati, kepribadian. Kepribadian ya? Boleh. Oke, Bu Ida, sosial dan kepribadian. Pak Bu Fajar, kepribadian. Oke. Ya, ini tantangan bagi kita semuanya, Bapak Ibu, karena hampir di semua daerah itu disoroti. Kenapa guru tingkat perceraiannya tinggi, gitu ya? Ini di mana letak tanggung jawab guru untuk memberikan teladan bagi para murid, gitu? Ini jadi pertanyaan. Maka kompetensi mana yang harus ditingkatkan? Dengan cara apa, gitu ya? Itu IG juga dituntut begitu. Bagaimana sih membuat pelatihan yang bisa mempertahankan hubungan keluarga, bisa meningkatkan ketahanan keluarga. Nah, ini monggo nanti bisa diambil gitu ya, bisa diambil pelatihannya seperti apa ini. Nah, oke, pasal 13 tentang kegiatan. Nah, ini otomatis bagaimana kita mencapai tujuan ini itu harus ada kegiatan-kegiatan, mulai dari kegiatan mempelopori dan memfasilitasi masyarakat luas untuk menjadikan pendidikan sebagai sebuah gerakan yang memberi ruang bagi ekosistem dan insan. Ini banyak yang tipe ya ketikannya. Kemudian menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan dan seterusnya, menjalin kerjasama dengan semua pihak dan seterusnya, menciptakan media interaktif dan informatif dan seterusnya, mengadakan diskusi, seminar, sarasehan dan seterusnya. Ini kegiatan-kegiatan Ikatan Guru Indonesia.
sudah ada di pasal 13 panduannya. Jadi kalau ada yang masih bingung kegiatan apa ya enaknya gitu ya, ini mengacunya ke sini, mengacunya ke sini. Oh ternyata masih berlangsung ini ya. Jawabannya tadi imtaknya yang dikuatkan, kompetensi religiusnya yang kurang, yang perlu ditingkatkan. Nah, bagaimana caranya meningkatkan? Ini yang nanti dituangkan dalam kegiatan. Silahkan dianalisis. Nanti kita bahas di manajemen kegiatan. Oke. Boleh nggak membuat ajang penghargaan? Boleh, di ADART jelas. Pemberian penghargaan. Boleh memberikan apresiasi, boleh memberikan award kepada para guru yang dianggap profesional atau dianggap telah memiliki inspirasi yang lebih misalnya, atau prestasi yang luar biasa, silahkan. Melakukan aksi nyata dalam bidang pendidikan dan sosial untuk meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia. Ya, jelas. Kewenangan, saya yakin ini jelas juga, menetapkan dan menegakkan kode etik, memberi bantuan hukum, perlindungan, pembinaan, dan juga memajukan pendidikan. Karena ini tidak lepas dari peran kita sebagai guru. Lalu bab 8 tentang atribut, pasal 15, jelas ada lambang atau logo, ada bendera, moto, pakaian seragam, mars IGI, himne IGI. Atribut organisasi sebagaimana dimaksud ayat 1, diatur dalam anggaran rumah tangga. Nanti kita lihat. Keanggotaan. Nah, ini Bapak Ibu, kita punya anggota biasa, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Anggota biasa berarti guru. Anggota luar biasa berarti yang sudah bukan guru, tetapi beliau mungkin pernah menjadi guru. Nanti akan kita lihat lagi seperti apa sih tipe-tipenya gitu ya di anggaran rumah tangga. Lalu ada anggota kehormatan. Kemarin di Rakernas kita sempat membacakan SK menetapkan Pak Jimmy Gani sebagai anggota kehormatan. Bagaimana kriterianya? Nanti kita lihat di anggaran rumah tangga. Kemudian pasal 17, kapan keanggotaan kita terhenti atau diberhentikan? Nah, ini. Yang pertama, ketika seseorang meninggal dunia atau hilang. Yang kedua, melanggar ADART. Yang ketiga, melanggar kode etik IGI, melakukan perbuatan yang merugikan organisasi, dan mengundurkan diri dari keanggotaan. Ini keanggotaan kita jadi berhenti. Nah, anggota yang diberhentikan ini punya hak membela diri. Jika ternyata hilang, tidak ada kabar, kemudian muncul lagi, nah dia bisa membela diri ya, punya hak untuk membela diri. Tata cara pemberhentian diatur dalam ART. Oke, jelas ya. Lanjut, struktur organisasi. Nah ini Bapak Ibu, di organisasi kita ada kekuasaan Bapak Ibu. Jadi ketua daerah, ketua wilayah, dan ketua umum itu bukanlah pemegang kekuasaan tertinggi. Siapa pemegang kekuasaan tertinggi? Yang di tingkat nasional adalah Munas. Kalau dulu di tahun 2021 dan sebelumnya namanya Kongres. Ada Kongres 1, Kongres 2, dan kemarin 2021 adalah Kongres ketiga. Lalu besok seandainya 2026 ya, sudah 2026 ada Kongres, maka dinamakan Munas. Di tingkat provinsi Muswil, di tingkat daerah Musda, itu pemegang kekuasaan tertinggi. Maka yang memilih ketua umum adalah Munas ya, yang memilih Dewan Kehormatan juga Munas. Nah, lalu perangkat kelengkapan organisasi ada di pasal 19. Ini jelas. Di nasional ada pengurus, dewan pembina, dan seterusnya yang di tingkat pusat. Di tingkat provinsi pun sama, di tingkat wilayah, dan daerah juga sama. Jelas ya, ini tidak perlu diulas. Lalu, siapakah pengurus pusat? Nah, pengurus pusat ada di pasal 20. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di pasal 20 tentang pengurus pusat, maka segala sesuatu peraturan yang mengatur pengurus pusat, atau misalnya kita membuat surat keputusan, itu mengacunya pada pasal 20. Ini lalu dikonsideran, kita tulis ini, anggaran dasar pasal 20. Ini yang menjadi salah satu dasar kita dalam pembuatan surat keputusan tentang pengurus pusat.
Pengurus pusat sekurang-kurangnya terdiri dari A sampai sampai G ini ya Bapak Ibu. Jadi misalnya nih, pengurus pusat itu terbatas. Maka ketua umum, waketum, sekjen, wasekjen, bendum, wabendum, dan ketua bidang, misalnya ketua bidangnya ada 2, itu sudah cukup. Sudah memenuhi syarat ADART. Tapi masa sih sebesar IG se-Indonesia hanya akan memiliki personil pengurus sekian? Kan tidak ya. Jadi disesuaikan dengan sumber daya manusianya dan juga kebutuhannya. Oke, nomor 2 jelas ya, tadi sudah disampaikan. Nomor 3, menjabat selama 2 periode. Jadi misalnya tadi Mas Dana selaku Ketua Umum, di periode sekarang sudah selesai sampai 2026, mau mencalonkan lagi masih bisa, karena maksimal 2 periode, berturut-turut maupun tidak berturut-turut. Fungsionaris pengurus umum tidak boleh merangkap jabatan Ketua Umum di organisasi profesi guru lain. Jelas. Maksudnya ketua umum ya, ini kok pengurus umum tulisannya. Pengurus pusat juga demikian, dan pengurus pusat dilantik dan ditetapkan oleh ketua umum pada Rakernas tahun pertama. Ya, seperti saya itu di Rakernas tahun pertama dilantiknya. Lalu fungsionaris pengurus pusat juga tidak boleh rangkap jabatan sebagai pengurus wilayah atau pengurus daerah. Ini jelas. Saya yakin ini jelas semuanya ya. Fungsionaris pengurus pusat tidak boleh menjadi dan merangkap badan otonom pengurus tingkat pusat. Syarat untuk menjadi ketua umum dan pengurus pusat serta hak dan kewajiban ada di ART. Bagaimana dengan pengurus wilayah? Sama Bapak Ibu. Tetapi di sini lebih simpel. Pengurus wilayah sekurang-kurangnya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan seterusnya. Oke, dipilih di Muswil, jelas ya. Nomor 3 juga tidak jauh beda, tetapi di tingkat wilayah. Nomor 4 juga sama, tetapi di tingkat wilayah, dan seterusnya. Pasal 22. Sama, lebih simpel lagi. Pengurus daerah. Hanya ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan ketua bidang. Tidak disebutkan ada berapa ketua bidangnya. Berarti misalnya dalam satu daerah itu hanya membuat ketua bidang 2. Jadi A, B, C, D terpenuhi, ditambah EFG misalnya, atau EF saja. Itu boleh Bapak Ibu. Ya, ketua bidang 1, ketua bidang 2. Misalnya sangat minimalis karena belum adanya SDM yang lain, itu boleh. Kemudian ketua daerah dipilih peserta musda untuk jabatan 5 tahun. Jelas ya. Jelas. Oke, saya pikir tidak ada masalah ini. Nah, ini Bapak Ibu yang perlu kita perhatikan. Nah, halo Bapak Ibu, masih melek ya? Oke. Masih Bu, semangat. Oke. Pergantian pengurus, Bu. Ya. Pengurus pusat, pengurus wilayah dan daerah ini jelas ya. Yang 2 ini Bapak Ibu. Yang nomor 2 ini yang perlu kita perhatikan, bahwa Bapak Ibu sebagai pengurus daerah atau pengurus wilayah atau pengurus pusat itu dapat diganti jika yang bersangkutan berhalangan tetap. Ada halangan tetap, ada halangan tidak tetap. Nah, yang mana yang masuk halangan tetap? Ini yang pertama jika orang itu meninggal dunia, yang kedua hilang, yang ketiga mengundurkan diri secara sukarela dan beralasan, yang keempat diberhentikan karena melanggar ADART atau PO lainnya, yang berikutnya tidak aktif selama 6 bulan, berikutnya tidak lagi berprofesi sebagai guru. Misalnya saya, tiba-tiba saya menjadi Widya Iswara misalnya, karena mengikuti seleksi Widya Iswara misalnya, maka berarti saya tidak boleh lagi menjadi pengurus di sini. Saya harus mengundurkan diri karena saya sudah tidak berprofesi sebagai guru, maka harus diganti. Lalu melanggar kode etik atau menjadi pengurus partai politik. Nah, atau dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan melakukan kegiatan yang merugikan organisasi. Ini disebut berhalangan tetap. Lalu bagaimana jika berhalangan tidak tetap? Ada kriterianya lagi. Berhalangan tidak tetap
Itu yang pertama, sakit tidak permanen, menunaikan ibadah haji atau ibadah keagamaan lainnya. Ini jika tidak tetap ya, tidak tetap, atau menjalankan tugas belajar atau izin cuti menjadi tersangka tindak pidana. Ini berhalangan tetap. Berhalangan tidak tetap. Nah, jika berhalangan tidak tetap, ini dapat misalnya mengambil cuti sementara bisa, tidak harus diganti. Ya, boleh dinonaktifkan sementara misalnya, boleh. Tidak dapat secara tetap dipecat gitu, tidak dapat. Jadi yang berhalangan tidak tetap dapat dinonaktifkan, dalam arti dinonaktifkan sementara, anggap saja cuti gitu ya, itu bisa. Kepala sekolah masih, kapsek hanya tugas tambahan, oke, betul. Kepala sekolah masih dianggap sebagai guru di sini. Oke, nanti kita lihat bagaimana caranya sih memberhentikan atau menonaktifkan gitu ya, diatur dalam ART. Nah, kemudian bab berikutnya, bab 13, pembekuan kepengurusan. Nah, ini nih Bapak Ibu. Jadi pengurus wilayah ini dapat dibekukan kepengurusannya oleh pengurus pusat jika selama 1 tahun tidak pernah melaksanakan kegiatan peningkatan mutu guru, baik melalui kegiatan tatap muka maupun kegiatan dalam jaringan. Tata cara pembekuan dan pengaktifan kembali diatur dalam anggaran rumah tangga. Jadi kalau ada pengurus wilayah di sini, kok 1 tahun tidak pernah melakukan kegiatan peningkatan kompetensi guru, maka nanti akan mendapatkan SP1, SP2, SP3, dan seterusnya, lalu dibekukan. Nah, bagaimana kalau pengurus daerah? Ada batasannya lagi, yaitu selama 6 bulan. Wah, lebih sedikit ini ya. Jadi kalau selama 6 bulan tidak pernah melaksanakan kegiatan peningkatan mutu guru, maka akan dibekukan. Tapi melalui surat peringatan pertama, kedua, ketiga, baru kemudian dibekukan. Nah, kemudian tadi Pak Yanuar mengatakan belum punya Dewan Pembina. Nah, Dewan Pembina ini fungsinya apa sih? Tidak hanya dicantumkan dalam nama ya Bapak Ibu. Ini di daerah, di wilayah banyak yang hanya dicantumkan nama. Hingga pantas-pantasan itu kalau bahasa Jawanya. Biar pantas ada pembinanya. Biar apa kita mempunyai pembina kepala dinas misalnya. Nah ini jangan hanya sekedar nama. Karena penting memberikan pertimbangan dan masukan kepada pengurus dalam menentukan kebijakan yang bersifat penting dan strategis. Ini pasal 26 jelas. Dibentuk pada tingkat pusat, wilayah, dan daerah, jelas minimal 3 orang per daerah atau wilayah atau pusat. Dan ini dipilih pada saat raker. Pusat berarti pada saat rakernas, wilayah pada saat rakerwil, dan daerah pada saat rakerda. Rakerda tahun pertama, rakerwil tahun pertama, rakernas tahun pertama. Masa baktinya kapan? Sama dengan masa bakti kepengurusan di periode tersebut. Misalnya saya masa baktinya sampai sama dengan Mas Ketum, menyesuaikan ketuanya. 31 Januari 2026. Maka Dewan Pembina meskipun baru dibentuk ketika pengurus pusat sudah terbentuk, tetap masa berlakunya sesuai dengan masa pengurus yang berlaku. Masa bakti pengurus yang berlaku. Oke, selanjutnya pasal 27. Nah, siapa sih Dewan Kehormatan gitu ya? Fungsinya yaitu menegakkan kode etik IGI dan ADART. Dibentuk pada sama tingkat pusat, wilayah, dan daerah, sekurang-kurangnya 5 orang, Bapak Ibu. Dewan Kehormatan dipilih pada saat Munas, karena ini sama-sama amanah, sama-sama dengan Ketua Umum. Lalu kehormatan wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, sama dengan Ketua Wilayah, sama-sama amanah muswil. Kemudian di daerah, Dewan Kehormatan Daerah, juga amanah musda. Jadi tidak ada Dewan Kehormatan yang di-SK-kan sendiri oleh pengurus tersebut. Jadi semuanya merupakan amanah pada saat musyawarah. Nah, syaratnya seperti apa akan diatur di anggaran rumah tangga. Nah, Dewan Pakar, apa sih bedanya Dewan Pakar di pembina? Di pasal 28, ini jelas bahwa pertama,
Dewan Pakar berfungsi memberikan pandangan dan pemikiran kepada pengurus tentang isu-isu dalam bidang pendidikan. Apakah Dewan Pakar ini harus anggota IGI? Nanti ada syarat-syaratnya yang diatur dalam anggaran rumah tangga. Dewan Pakar itu siapa dan Dewan Pembina itu siapa. Tetapi masing-masing ditetapkan dan dilantik oleh pengurus pada tingkat masing-masing. Saat ini ada ART kita begitu. Ada yang protes, ketua daerah, Bu, saya ini ketua daerah, saya guru. Saya mau masa saya harus melantik kepala dinas sebagai dewan pembina saya, dewan pakar misalnya, pengawas saya sebagai dewan pakar, kayaknya kok nggak sopan gitu ya. Begitu ya Bapak Ibu, apakah juga punya pemikiran yang sama? Ya, jadi merasa sungkan gitu mau melantik. Meskipun sebenarnya melantik tidak harus seperti ketika melantik pengurus yang ditanya apakah Anda bersedia misalnya, tidak. Tetapi boleh misalnya cukup dibacakan, ditetapkan bahwa pada hari ini dengan SK nomor sekian dikukuhkan misalnya. Itu bisa. Jika memang sungkan rata-rata tidak dilantik, hanya di SK-kan saja. Tetapi sebaiknya di SK-kan dan dilantik. Nanti ketika mau mengubah DART ini, tempatnya di Munas. Di Munas nanti silakan diusulkan. Kalau misalnya mohon Dewan Pakar, Dewan Pembina di SK-kan oleh pengurus pusat misalnya. Ini boleh ya, nanti waktu Munas. Kemudian pasal berikutnya bab 15 badan otonom. Siapa sih badan otonom ya? Badan otonom IGI adalah perkumpulan atau organisasi guru mata pelajaran sejenis guru kelas, guru PAUD, guru pembimbing khusus, bimbingan konseling dan vokasi yang sudah berbadan hukum. Seperti yang sekarang itu ada IGI PAUD, IGVI, itu merupakan badan otonom Ikatan Guru Indonesia. Kemudian di sini yang dimaksud ayat 1 adalah bahwa badan otonom tersebut merupakan badan otonom IGI ya. Jelas di situ nanti akan disahkan, di SK-kan oleh IGI. Semua anggotanya merupakan anggota IGI, seperti IGVI, semuanya anggota IGI. Memberikan hak suara pada pengurus IGI. Jadi dia punya hak suara pada pengurus IGI, bisa mengusulkan gitu ya. Surat keputusan pengangkatannya dikeluarkan oleh pengurus IGI. Tupoksinya diatur dalam anggaran rumah tangga. Nah ini, yang 4 ini ada apa ya Bu ya, Bapak Ibu, semacam kesalahan ya. Kalau tadi dijelaskan badan otonom itu ada di wilayah, di daerah dan pusat, di pasal 29 ini ditulis badan otonom IGI berada di tingkat pusat saja. Tapi maksudnya adalah semuanya ada. Boleh di wilayah, di daerah. Tetapi kalau di pusat tidak ada, di wilayah dan daerah tidak ada gitu. Jadi kalau di pusat ada, boleh ada di wilayah dan daerah. Tidak ada badan otonom yang hanya berada di daerah saja atau di wilayah saja. Maksudnya begitu. Jadi ada di tingkat pusat, wilayah, dan daerah. Nah, ini Bapak Ibu, yang Bapak Ibu tadi menulis sebagai pedoman, sebagai peraturan, betul. Bahwa pasal 30 bab 16 ini tentang hierarki peraturan. Urutannya mulai nomor 1 anggaran dasar, jadi paling kuat. Jika ternyata ada anggaran rumah tangga yang tidak sama atau tidak konsisten dengan anggaran dasar, maka kita mengacunya di anggaran dasar. Kemudian berikutnya setelah anggaran rumah tangga ada ketetapan Munas selain anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jika ada PO, peraturan organisasi, keputusan Rakernas, keputusan Rakornas, dan seterusnya sampai ke bawah, ini adalah hierarki peraturan organisasi yang wajib kita patuhi, yang wajib kita ikuti, ya, wajib kita perhatikan sehingga kita sebagai anggota, sebagai pengurus tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan tersebut. Kemudian bab selanjutnya permusyawaratan pasal 31 mulai dari A sampai K, dan kemarin di Rakernas
ini kita bahas, Bapak Ibu, kita uraikan bagaimana sih caranya Munas, pesertanya siapa saja, kapan waktunya, sampai Munaslup, Rakernas, Musmil, Rakerwil, dan seterusnya sampai Rakerda. Kita buat di situ sebagai panduannya. Kemudian hak suara, jelas. Ini, silahkan diikuti ini. Hak suara dalam Muswil juga jelas. Sudah ada acuannya di sini. Hak suara dalam Musda, di sini jelas. Hak suara untuk wilayah, hak suara 1 untuk Dewan Kehormatan Daerah, Pembina Daerah, pakar ya. Kemudian hak suara untuk masing-masing pengurus daerah dan anggota yang hadir. Jadi kalau ada di sini ketua wilayah yang mau musda, maka anggotanya disarankan semua hadir. Apakah jika anggotanya 1000 semua hadir? Jika memungkinkan, maka hadir semua. Tapi kalau anggota IG itu tidak selalu ya Bapak Ibu. Kita undang 1000, mungkin yang datang 100 itu sudah bagus. Ya. Kemudian tentang keuangan dan harta benda. Nah ini Bapak Ibu, keuangan organisasi diperoleh melalui bisa pengelolaan keuangan, ya, bisa ada tim ad hoc jika butuh audit, ini sudah diatur, ya. Kemudian peraturan lebih lanjut diatur dalam ART. Bagaimana kalau ternyata dalam anggaran rumah tangga ini ada yang salah atau ada yang tidak konsisten? Nanti hanya dapat dilakukan pada saat Munas. Dan Munas ini sah apabila dihadiri lebih dari 1/2 pemilik suara. Perubahan ADART disetujui paling sedikit 2/3 dari jumlah suara yang hadir. Ya. Bab 20 pembubaran organisasi hanya dapat dilakukan pada saat Munas. Tapi semoga Ikatan Guru Indonesia tidak bar, tapi semakin menyebar, semakin banyak. Ya, nanti dibaca sendiri. Penutup, oke, yang tidak diatur dalam AD akan diatur dalam ART atau PO atau ketentuan organisasi yang lain. Ya. Dari anggaran dasar dulu, Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Sebelum kita ke anggaran rumah tangga. Oh, Bu Ita, ada pertanyaan ini ya, Bu Ita ya. Pengurus yang dinonaktifkan sementara itu jangka waktu berapa lama? Nah, nanti kita tengok di anggaran rumah tangga. Nggak ada? Nggak ada, kita lanjut di anggaran rumah tangga ya. Oke. Kok begini? Bentar, bentar. Oke. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut di anggaran rumah tangga. Yang pertama, bab 1 tentang kode etik. Ini kode etik IG. Jadi tadi ada bagaimana kalau melanggar kode etik IG, kalau melanggar ADART itu disebut berhalangan tetap ya Bapak Ibu. Nah ini kode etik IG-nya, silakan nanti dibaca sendiri. Oh, ini sudah meskipun ada, Bapak Ibu belum tentu membaca, tapi silakan sekarang dibaca ya. Ini kode etik IG, anggota IG. Oke. Lalu bab 2 tentang atribut.
apa sih artinya lambang IGI gitu ya? Lambang IGI berupa siluet manusia di atas buku yang keduanya berada dalam lingkaran. Jadi dari awal dulu IGI itu sudah merupakan pionir organisasi yang sangat memperhatikan literasi, Bapak Ibu. Bahkan kenapa Pak Anies Baswedan dulu mengadakan gerakan literasi nasional itu juga berasal dari kegiatan IGI, berasal dari inisiatif para pengurus IGI pada saat itu ya. Jadi dari logonya udah kelihatan. Dari dulu Ikatan Guru Indonesia ini sudah literat gitu. Kemudian warnanya jelas, warna gambarnya kenapa begitu ini ya bisa dibaca sendiri. Kemudian arti lambang, silakan itu dibaca sendiri. Bahwa buku terbuka itu menggambarkan guru dan peserta didik yang terus-menerus melakukan kegiatan belajar, mengajar, dan buku sebagai sumber ilmu pengetahuan, dan seterusnya. Ini literasi, dan juga kita diminta untuk terus menjadi pribadi yang belajar, pribadi pembelajar. Biru, kenapa kita jilbabnya biru? Kenapa kita logonya biru? Nah, ternyata warna biru ini melambangkan kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab. Warna putih yang merupakan lambang tadi, melambangkan kesucian, kesejatian, dan niat suci guru dan peserta didik dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Bendera, nah Bapak Ibu yang mau membuat bendera, ini jelas ada aturannya. Perbandingan antara panjang dan lebar 3:2. Kalau misalnya panjangnya 150, lebarnya berarti 100, gitu ya. Ini. Silakan membuat masing-masing. Bendera IGI wilayah sama dengan ayat 1 ditambah tulisan nama provinsi setelah tulisan Ikatan Guru Indonesia. Sama juga dengan daerah ditulis diikuti nama daerah. Oke, moto satu saja. Kalau motonya begini berarti tidak dibahasa Indonesia kan ya. Moto kita sharing and growing together lebih luas daripada dibahasa Indonesia kan. Kemudian pakaian seragam, baju putih dengan logo IGI di atas saku sebelah kiri. Nah ini dulu baju putih. Kemudian baju batik dengan logo IGI, ya batik kita sudah ada logonya. Dan celana atau rok warna gelap atau hitam, bukan warna biru, Bapak Ibu. Kadang-kadang yang perempuan ini, biar matching, roknya saya buat warna biru saja. Nah, ini sudah jelas diatur dalam anggaran rumah tangga bahwa bawahannya adalah rok warna hitam atau gelap. Ini yang kadang perlu diingatkan. Pakaian seragam akan diatur dalam PO. Oke, belum disahkan PO-nya untuk ini. Mars dan himne jelas. Oke. Keanggotaan. Nah, ini siapa tadi anggota biasa? Warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai guru. Jelas. Anggota luar biasa yang tidak berprofesi sebagai guru. Apakah mahasiswa boleh? Boleh. Tetapi yang tidak profesi sebagai guru itu punya kepedulian terhadap pendidikan. Jadi tidak asal gitu ya. Kemudian anggota luar biasa. Sudah anggota kehormatan. Nah, ini yang kemarin dilantik. Anggota kehormatan adalah WNI atau WNA yang layak, peduli, dan berjasa terhadap pendidikan di Indonesia. Diusulkan dan ditetapkan oleh pengurus pusat pada saat Rakernas. Ini. Kalau wilayah berarti pada saat Rakerwil. Kalau daerah pada saat Rakerda. Oke, jelas. Tata cara menjadi anggota masih versi lama ya, masih menggunakan web IGI, belum pindah ke IGI online karena memang juga belum resmi. Jadi ini kita masih mematuhi ADART di sini. Oke, jelas. Kepindahan anggota. Nah, ini. Kalau misalnya anggota biasa pindah tempat tugas ke daerah lain, maka harus lapor ya, harus lapor sehingga ada mutasi, sehingga ada lapor ke admin pendaftaran anggota IGI supaya dimutasikan. Ini ada aturannya. Apa hak anggota? Jelas, nanti silakan dibaca. Kewajiban anggota, nih Pak Ibu.
mentaati ADART, PO, keputusan Rakernas, Rakornas, Rakerwil, Rakorwil, ini ya. Semuanya ada hierarkinya. Menjunjung tinggi kode etik IGI tadi ya sudah ada di sebelumnya. Menjaga nama baik IGI, menjalankan keputusan organisasi secara bertanggung jawab dan jujur, membayar biaya pendaftaran sebagai anggota. Hanya sekali ya. Nah, ini tata cara pemberhentian anggota. Nah, tadi siapa yang nanya ya? Bagaimana kalau ini melanggar ADART? Bagaimana kalau mengundurkan diri? Semuanya jelas di sini. Oke, nanti dibaca sendiri ya. Kemudian pengurus pusat, syaratnya ini jelas sudah menjadi anggota IGI minimal 4 tahun. Pak Yanuar udah berapa tahun, Pak? Kalau sudah 4 tahun, nanti di Munas, pada saat Munas bisa mencalonkan sebagai ketua umum, gitu ya. Sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota dan pengurus partai politik, dan seterusnya. Jelas. Kemudian syarat pengurus pusat. Nah ini Bapak Ibu, banyak sekali calon pengurus pusat yang kemarin harus dieliminasi karena ternyata tidak memenuhi keanggotaan minimal 3 tahun. Ini. Jadi benar-benar harus diverifikasi. Bahkan ketika ada yang pas 3 tahun masih ditanya sama pengurus wilayah, dikritisi. Ini mulai tanggal berapa tahun berapa? Tanggal berapa bulan apa ini? Bulan apa keanggotaannya gitu ya. Ini yang sering rawan adalah nomor 2 dan nomor berapa ini? Merangkap jabatan sebagai pengurus Orprov ini yang harus dihindari. Oke. Mekanisme pemilihan ketua umum jelas. Bu Ita, apakah ada penanda yang membedakan antara anggota biasa dan anggota luar biasa di NTA? Belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Belum ada peraturannya. Nanti akan dibuat ketika PO-nya sudah diresmikan. Kemudian mekanisme pemilihan jelas lah ya, nanti dibaca sendiri. Tugas hak kewajiban pengurus pusat ini jelas. Pengurus wilayah. Nah, ini juga Bapak Ibu, syarat ketua wilayah sudah menjadi anggota minimal 4 tahun sebelum musmil. Bertempat tugas sebagai guru di wilayah tersebut minimal 3 tahun sebelum musmil. Yang nomor 2 tidak kalah penting, sudah memiliki sertifikat pendidik. Nah, ada yang nanya, Bu, sertifikat pendidik itu apa? Apakah sertifikat pelatihan itu termasuk sertifikat pendidik? Jelas ya Bapak Ibu, bahwa di sini sertifikat pendidik adalah yang sudah bersertifikasi. Ada yang masih nawar. Bu, pasal 19 itu boleh nggak ditawar? Kok ada tawar-menawar, Bu? Saya bilang gitu. Ya, karena saya punya calon yang bagus, tapi belum punya sertifikat pendidik. Belum sertifikasi. Tetap tidak bisa. Kita harus mematuhi peraturan yang ada di ADART. Oke, nanti dibaca sendiri. Kemudian pasal 20, syarat pengurus wilayah. Nah, ini. Nah, ternyata Bapak Ibu mencari anggota IGI yang sudah minimal 2 tahun yang mau dijadikan pengurus wilayah ternyata juga tidak mudah. Banyak sekali pengurus wilayah yang angkat tangan, ini loh memaksa-maksa. Ini baru 1 tahun Bu, tapi potensinya luar biasa. Tidak bisa Pak, tetap harus minimal 2 tahun. Gitu. Ini karena kalau nanti kami yang memberikan SK-nya, kemudian diketahui baru 1 tahun, maka itu juga nanti bermasalah. Jadi harus minimal 2 tahun. Oke, nanti dibaca sendiri. Tugas dan kewajiban, silakan dibaca sendiri. Pengurus daerah, nah ini ketuanya. Kalau pada saat musda, maka calon ketua harus sudah apa? Minimal 3 tahun. Yang lain sama. Kecuali inisiasi.
Kalau inisiasi baru 1 tahun, baru 2 hari, tidak masalah. Baru menjadi anggota IGI, tidak masalah. Ini beda kalau inisiasi. Oke, syarat pengurus daerah jelas, mekanisme pemilihan ketua daerah, juga nanti silakan dibaca sendiri. Tugas, hak, dan kewajiban juga. Nah, ini Bapak Ibu, bab 7. Kenapa hari ini kita melakukan pelatihan manajemen organisasi? Semuanya ada aturannya. Dan bab 7, pasal 27 jelas, kepengurusan baru pada semua tingkatan diwajibkan mengadakan pembekalan pengurus berupa orientasi organisasi, ini kurang kata orientasi organisasi dan upgrading. Nah, PMO adalah salah satu bentuk upgrading, Bapak Ibu. Diatur dalam peraturan organisasi yang kemarin sudah dibahas di Rakornas maupun Rakernas. Kita tinggal mematuhi. Nah, ini Bapak Ibu yang tadi ditanyakan, bagaimana kalau berhalangan tetap? Nah, harus ditunjuk PLT. Kalau itu di tingkat nasional, di tingkat wilayah sama PLT juga, di tingkat daerah juga PLT. Kalau berhalangan tidak tetap, maka juga ada PJS-nya, itu kalau misalnya ketua umum. Nah, penggantian pengurus wilayah juga sama. Kemudian untuk penggantian pengurus wilayah sama ya, pengurus daerah juga sama. Nah, tadi pertanyaannya adalah bagaimana kalau berhalangan tidak tetap? Untuk pengurusnya itu belum diatur dalam anggaran rumah tangga maupun peraturan organisasi, Bapak Ibu. Boleh dengan durasi berapa lama? Tidak ada di sini ketentuannya. Nah, itulah kewajiban pengurus pusat nanti bersama Bapak Ibu semuanya, pengurus daerah dan pengurus wilayah, untuk membuat peraturan organisasi yang mengatur bagaimana kalau pengurusnya itu ada yang berhalangan tidak tetap. Atau ketua wilayahnya, kalau ketua wilayahnya yang berhalangan tidak tetap, di sini jelas. Kalau pengurusnya yang berhalangan tidak tetap, ini yang belum jelas berlakunya berapa lama durasinya dan bagaimana penggantiannya. Kemudian bab 9, pembekuan pengurus. Tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu, temuan kita. Di pasal 31, kalau tadi kan 1 tahun ya Bapak Ibu, untuk anggaran dasar pada pengurus wilayah, jika tidak melaksanakan kegiatan peringatan mutu selama 1 tahun, tapi di anggaran rumah tangga di sini 6 bulan. Nah, kok tidak sinkron antara pasal di AD dengan di ART terkait dengan pengurus wilayah ini? Maka ini berarti ada kesalahan. Oh, ternyata ini ada kecacatan. Kita ikuti yang mana? Kita mengacu pada anggaran dasar. Gitu. Baru kemudian setelah 1 tahun ada SP1, SP2, SP3 dibekukanlah jika memang belum melaksanakan kegiatan juga. Nah, untuk daerah sudah sinkron tadi di anggaran dasar 1 tahun, di anggaran rumah tangga juga 1 tahun, 6 bulan ya, 6 bulan di anggaran rumah tangga juga 6 bulan. Oke, jelas ya. Nah, Dewan Pembina. Nah, tadi pertanyaannya, siapakah Dewan Pembina itu? Apakah harus anggota IGI? Nah, ternyata di sini Bapak Ibu pasal 33 ayat 1, Dewan Pembina Pusat berasal dari pendiri, mantan pengurus pusat, pejabat atau mantan pejabat pemerintahan, tokoh agama, dan pemerhati pendidikan. Berarti harus anggota IGI atau bukan Bapak Ibu? Boleh dijawab di kolom chat. Apakah yang bukan anggota IGI boleh menjadi Dewan Pembina Pusat? Boleh. Oh, Pak Sabtan jawab boleh. Pak Subu Supri boleh. Tidak boleh. Oke. Boleh ya Bapak Ibu. Karena pejabat juga boleh. Kepala dinas, kalau di pusat berarti ya misalnya Pak Dirjen misalnya kalau mau gitu ya misalnya, atau gubernur misalnya, gubernur di DKI misalnya,
Misalnya mau jadi pembina, boleh. Dewan Pembina Wilayah dapat berasal dari inisiator, mantan pengurus pusat dari wilayah tersebut, mantan pengurus wilayah, pejabat atau mantan pejabat pemerintahan, tokoh agama, dan pemerhati pendidikan. Nah, jadi tidak harus yang mantan pengurus, tidak harus yang anggota IGI, tetapi kepala dinas boleh menjadi Dewan Pembina. Daerah pun sama, ya. Lanjut di pasal 34, hak dan kewajiban Dewan Pembina, silakan nanti dibaca sendiri. Pasal 11, Dewan Kehormatan. Nah, ini yang ada ketentuannya, Bapak Ibu, tidak bisa sembarang orang. Kalau di pusat harus mantan pengurus pusat. Di wilayah harus mantan pengurus pusat atau pengurus wilayah. Dan di daerah boleh jadi mantan pengurus pusat, pengurus wilayah, atau pengurus daerah. Gitu. Harus mantan, ya. Ini yang tidak boleh move on dari mantan ini, Dewan Kehormatan. Kemudian syarat Dewan Kehormatan, ini jelas. Pernah menjadi pengurus, ya, jelas, baik pusat, wilayah maupun daerah sesuai tingkatan masing-masing. Telah menjadi anggota IGI minimal 4 tahun, baik itu pusat, wilayah maupun daerah. Jelas. Kalau baru 1 tahun tiba-tiba sudah pensiun, gitu ya, nggak bisa, harus minimal 4 tahun. Oke, struktur Dewan Kehormatan dibaca sendiri nanti. Tugas dan wewenang juga monggo nanti di literasi. Tata kerja Dewan Kehormatan juga monggo. Nah, bagaimana dengan Dewan Pakar? Pasal 12, pasal 40, bab 12 maksudnya. Unsur Dewan Pakar berasal dari mantan pengurus, anggota luar biasa, dan anggota kehormatan. Kalau misalnya seorang tokoh bukan anggota IGI, tapi kemudian kita angkat dulu menjadi anggota kehormatan, baru kita angkat menjadi Dewan Pakar, bisa. Ya, bisa menjadi Dewan Pakar. Syarat Dewan Pakar, anggota IGI. Jadi anggota IGI-nya boleh anggota kehormatan, boleh anggota luar biasa, boleh juga anggota biasa, tapi kan biasanya kalau anggota biasa masih pengurus, ya. Jadi biasanya mantan pengurus yang anggota IGI yang mantan pengurus. Menguasai bidang pendidikan. Oke, tugas dan wewenang silakan dibaca sendiri. Oke, badan otonom dibaca sendiri karena waktunya sudah habis. Permusyawaratan ini nanti lebih lengkapnya silakan dibaca PO yang terbaru nanti. Ada pertanyaan. Ya, kita sekalian bahas, ya, di per pasal. Tadi masih pasal Dewan Kehormatan. Bu Ita, bagaimana jika Dewan Kehormatan tidak mencapai 5 orang? Apakah di SK-kan dan dilantik? Nah, Dewan Kehormatan. Apakah harus 5 orang? Di anggaran rumah tangga ini di sini harus sekurang-kurangnya, ya. Mana tadi? Ini, ya. Dewan Pembina, Dewan Kehormatan. Nah, berasal dari di sini atau kurangnya 5 orang, ya, tadi. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5. Kalau tidak memenuhi, tidak ada aturannya, Bu. Belum ada aturannya. Apakah kalau misalnya ternyata hanya ditemukan 3 orang, misalnya, maka ya bagaimana lagi kalau memang tidak ada. Itu belum diatur dan perlu diatur dalam peraturan organisasi. Nah, termasuk kemarin sempat saya diskusi dengan bagaimana Pak kalau misalnya pengurus wilayah misalnya, ya, ada 5 Dewan Kehormatan yang ditetapkan pada saat musmil. Tetapi baru setengah tahun, yang 3 ini meninggal kena COVID. Ya, yang 3 meninggal kena COVID. Apakah harus diganti ataukah bagaimana? Nah, ini belum diatur sehingga yang bersangkutan juga tidak berani mengganti. Jadi kalau saya ditanya apakah harus diganti atau bisa diganti dengan alasan yang tidak memberikan kontribusi, ini belum diatur.
karena hanya ditentukan pada saat muswil kalau di tingkat wilayah. Apakah boleh diajukan lagi atau direvisi, padahal itu amanah muswil, itu perlu diatur dalam peraturan organisasi. Jadi belum ada aturannya. Yang ada aturannya hanya dibentuknya pada saat Munas ketika di pusat, Muswil ketika di wilayah, dan Musda ketika di daerah. Oke, Dewan Pakar sudah lewat, Badan Otonom dibaca sendiri, Munas silakan dibaca, Rakernas. Nah ini Bapak Ibu, yang perlu kita pahami bersama di pasal 45 tentang Rakernas ini adalah siapa pesertanya. Di sini Rakernas dihadiri oleh pengurus pusat, Dewan Pembina Pusat, Dewan Pakar Pusat, serta utusan pengurus wilayah. Di sini tidak diatur bahwa pengurus daerah ikut, gitu. Kecuali nanti di Rakornasnya itu ada pengurus daerah. Nah ini yang Rakornas. Ada pengurus daerah. Oke. Kemudian kalau Rakornas ini agendanya Bapak Ibu, mulai pelantikan, menyusun program kerja, menentukan tempat Rakernas, Rakornas, menentukan tempat Munas, dan seterusnya. Kalau Rakornas ini menentukan, membahas program kerja yang belum dibahas di Rakernas, mengkoordinasikan program kerja dan kebijakan organisasi. Jadi di sini kebijakan organisasi termasuk peraturan organisasi bisa dibahas di Rakornas, membahas dan menilai kebijakan pendidikan nasional. Oke, lanjut Muswil. Nah ini Bapak Ibu, tadi yang kita bahas, bahwa di Muswil selain laporan, pendemisioneran, juga pemilihan ketua pengurus wilayah. Selain itu juga pemilihan, penetapan, pelantikan pengurus Dewan Kehormatan Wilayah. Dan ini hanya dilaksanakan di sini, di Muswil. Belum ada peraturan lain yang membahas tentang apakah boleh diganti, bagaimana jika ternyata berhalangan tetap dan berhalangan tidak tetap. Ini belum ada peraturannya. Rakerwil juga sama dengan Rakernas, tetapi berada di tingkat wilayah, ya Bapak Ibu. Nanti silakan dibaca sendiri. Rakorwil juga demikian, sama dengan Rakornas, tetapi berada di tingkat wilayah. Kemudian Musda, ini musyawarah yang memiliki kekuasaan tertinggi di tingkat daerah. Oke, jelas. Rakerda, ini rapat kerja di tingkat daerah. Agendanya ini Bapak Ibu, pelantikan. Jadi sebenarnya di Rakerda inilah Bapak Ibu ada pelantikan. Tidak kemudian mengadakan acara pelantikan sendiri, khusus pelantikan. Tapi semua ada dalam rangkaian agenda Rakerda. Demikian pula pelantikan pergantian antar waktu atau jika ada reshuffle gitu ya, itu tempatnya di sini. Kemudian menyusun program kerja tahunan untuk Rakerda tahunan. Untuk Rakerda tahun pertama menyusun program kerja selama 1 tahun masa bakti dan juga tahun pertama. Menentukan tempat musda pada Rakerda tahun terakhir, ini jika Rakerda terakhir, dan membahas menilai kebijakan pendidikan di daerah. Nah, bab 15 tentang Munaslup, Muswilup, Musdalup, silakan dibaca sendiri nanti. Yang tidak kalah penting adalah bab ini, Bapak Ibu. Bab 16 tentang keuangan organisasi, baik itu di tingkat pusat, tingkat wilayah, maupun tingkat daerah. Nomor 2 terutama harus digarisbawahi bahwa bendahara wajib membuat neraca keuangan dan melaporkannya setiap setahun sekali kepada pengurus. Jadi kepada internal pengurus. Monggo, ini kalau sudah 1 tahun, silahkan laporan. Ya. Oke. Untuk nomor 3 jelas ini bahwa kita biaya 50.000 itu ada alokasinya. Pengurus pusat 5%, hanya 5% ya Bapak Ibu. Kemudian wilayah 40%, dan yang paling banyak
itu kembali ke daerah, yaitu 55%. Gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya mau nanya, Bu. Ya, silakan Pak. Yang pertama itu tentang guru bimbel, Bu. Itu apa boleh nggak jadi pengurus IG untuk guru bimbel? Nah, kemudian terkait yang barusan Ibu bilang tentang yang 50.000 itu kan ada 55%, Bu, ya, untuk kembali ke daerah. Nah, alhamdulillah untuk IG Bangka Tengah ini dari awal 2020 itu cuma 50 orang anggotanya, ya. Alhamdulillah, nah sekarang ini sudah 250 orang. Artinya dalam 2 tahun ini sudah ada penambahan 200 anggota IG di Kabupaten Bangka Tengah dari 1.116 guru yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Nah, artinya kan tapi ada juga yang daftar gratis itu, yang daftar gratis yang kemarin kan. Cuman ada juga yang berbayar. Nah, untuk yang 55% itu gimana sistem untuk agar bisa masuk ke kas daerah itu? Nah, itu yang kami belum dapat sampai sekarang gitu kan. Yang belum bisa kami laksanakan sampai sekarang itu untuk yang 55% itu. Mungkin itu 2 pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Yanuar. Yang pertama dulu yang tentang 50.000 ini ya, saya jawab dulu. Yang pertama, apakah pengurus wilayah di Babel ini aktif? Apakah adminnya aktif? Apakah rekening IGBSI-nya aktif? Aktif nggak, Pak? Itu nggak aktif, Kak. Ini ada bendaharanya, Bu Ana. Bu Ana mau. Jadi begini alurnya. Rekening yang dicantumkan di Siswo adalah rekening wilayah. Rekening wilayah itu diberikan oleh pusat berupa rekening BSI. Syarat rekening BSI ini aktif adalah dengan menyetorkan 1 juta rupiah. 1 juta rupiah ini tidak akan kemana-mana, tidak akan diambil oleh pengurus pusat, tapi menjadi tabungan di rekening wilayah tersebut. Sehingga 1 juta itu milik wilayah, di rekening wilayah. Nah, kalau rekening wilayah sudah aktif dengan menyetorkan 1 juta itu, kemudian dicantumkan di Siswo, maka nanti yang membagi persentase adalah pengurus wilayah. Kalau aktif ya, kalau aktif. Membaginya bagaimana? Secara manual. Ditransfer 55% dari sekian ya, dari sekian pendaftar tadi kepada pengurus wilayah, pengurus daerah. Rekening pengurus daerah belum tentu BSI, tetapi boleh disepakati misalnya satu wilayah Babel semuanya menggunakan BSI, biar enak transfernya. Boleh, itu lebih bagus. Tapi misalnya mau menggunakan rekening lain, boleh, mau disepakati bersama, lebih baik. Tapi pengurus wilayahlah yang nanti membagi persentase itu 5% ke pengurus pusat, 55% ke pengurus daerah. Itu kewajiban wilayah. Karena masuknya adalah ke rekening wilayah. Pertanyaannya, bagaimana kalau rekening wilayah ternyata tidak aktif? Ya, ini kemungkinan terburuk ya Pak Yanuar ya. Atau kemungkinan pahit gitu ya. Kalau ternyata Babel ini pengurusnya belum mengaktifkan rekening IG Babel. Bagi yang rekeningnya belum aktif, maka masuknya masih ke pengurus pusat. Kalau masuknya ke pengurus pusat, maka tidak ada kewajiban untuk mendistribusikan. Maka sebenarnya kalau pengurus wilayahnya tidak aktif, itu sangat merugikan wilayah maupun daerahnya sendiri. Gitu. Ini. Jadi karena apa? Kuncinya ada di wilayah. Lawang pusat loh hanya dapat 5%. Nah, jadi wilayah inilah yang berhak, yang berwenang, yang punya kewajiban untuk membagi persentasenya. Nah, setelah ini barangkali kita telusuri ya Pak ya. Jika memang tidak aktif, mungkin pengurus pusat berarti harus mengambil kebijakan sehingga bisa dimusyawarahkan bersama nanti bagaimana sebaiknya di Babel ini. Gitu. Itu yang tentang keuangan ya Pak ya. Kemudian tentang anggota. Nah, tadi kita sudah menyimak bersama, mempelajari bersama tentang anggota.
Anggota biasa atau anggota luar biasa untuk guru bimbel itu? Coba menurut teman-teman bagaimana? Luar biasa kayak tadi. Luar biasa ya, termasuk mahasiswa gitu ya, itu luar Ya, biasa. Nah, syarat menjadi pengurus itu harus anggota biasa. Nah, nomor 1, berstatus sebagai anggota biasa. Jadi kalau guru bimbel, dia bukan guru di sekolah gitu ya, dia guru bimbel saja, dia anggota luar biasa, maka dia tidak bisa menjadi pengurus. Termasuk mahasiswa, dia anggota luar biasa, itu tidak bisa menjadi pengurus. Gitu ya Pak Yanuar ya. Baik siap Bu. pengurus daerah maupun pengurus daerah atau bahkan pengurus pusat pun harus anggota biasa. Pak Nurdin Hidayat, untuk menjadi pengurus apakah mendaftarkan diri, mencalonkan, atau dicalonkan? Nah, boleh Bapak Ibu kalau mau mendaftarkan diri, boleh. Karena di ADART misalnya nih, pengurus wilayah ya, di sini tidak ada ketentuan yang bersangkutan harus mendaftarkan diri, tidak ada. Atau yang bersangkutan harus dicalonkan, tidak ada ketentuan. Itu masalah teknis, monggo dimusyawarahkan ya, dimusyawarahkan secara internal. Kalau memang mau mengajukan sebagai pengurus, boleh sekali. Justru orang yang mengajukan diri sebagai pengurus biasanya punya tanggung jawab yang lebih. Itu biasanya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Atau masih ada di chat yang belum saya jawab, Pak Yanuar? Mana coba lihat Bu. Nggak ada ya? Nggak ada kayaknya. Insya Allah sudah dijawab. Materi malam ini ada 2 Bu ya? Iya, ini makanya ini sebenarnya waktunya kurang kalau untuk ADART hanya 1 jam. Ya, nggak apa-apa. Untuk yang kedua nanti udah pengalaman, jadi insya Allah cepat. Oh, siap. Oke, untuk Silakan kawan-kawan. Kalau dibaca ada yang ingin sendiri. tanya. Ya, Ya, saya, yang Pak. lain dibaca sendirilah ya. Itu ada yang mau nanya Bu? Bu Oh ya, Hidayati. silakan. Iya. Ya. Ya, terima kasih Ibu Wafi. Saya Hidayati Rahmat dari IGI Kota Bengkulu, Bu. Ya, Ibu udah pernah ke Kota Bengkulu kemarin. Oke. Kalau Ibu masih ingat saya kemarin ya. Bu Hida. Ini yang masalah rekening daerah juga yang mau saya tanya, Bu. Kalau di Kota Bengkulu kan udah 2 tahun ya IGI terbentuk kayak gitu ya. Nah, sampai detik ini kami belum memiliki rekening daerah. Nah, saya tadi menarik asal dari bahasan Ibu, berarti itu yang di daerah itu dibuat masing-masing ya, daerah yang buat berarti rekening itu, Bu. Ya, bukan dari pusat, bukan berarti ya. Iya, iya betul Ibu. Jadi untuk pusat hanya membuatkan rekening wilayah saja. Jadi pusat sudah membuatkan 34 provinsi, itu sudah dibuatkan semuanya. Nah, apakah pengurus daerah dibuatkan oleh wilayah? Boleh, jika memang disepakati bersama mau menggunakan bank yang sama, dengan alasan kita kerjasama misalnya, ya dengan BSI di wilayah tersebut, itu akan lebih nyaman, lebih enak ya. Nanti misalnya ada event apa, akan ada support dari yang kita ajak kerjasama itu. Tetapi tidak ada ketentuan dari pusat bahwa pengurus daerah harus menggunakan rekening apa atau bagaimana, tidak ada. Itu silahkan disepakati dengan pengurus wilayah. Seperti itu. Iya, berarti yang membagi persentase tadi itu dari uang pendaftaran itu berarti wilayah yang mentransfer ke daerah berarti Bu ya. Untuk periode sekarang demikian kesepakatannya Bu. Iya. Itu. Oke. Ya, terima kasih memastikan itu aja Bu. Karena kami sampai detik ini belum memiliki rekening daerah. Kemarin memang ada rencana mau dibuat tahun kemarin, tapi ya mundur-mundur dan saya juga kurang jelas kenapa. Kebetulan saya kan bendahara daerah juga kayak gitu. Nah, itu kalau masalah aktif ya untuk wilayah Bengkulu kan aktif Bu kayak gitu. Nah kan, cuman itu yang mau saya tanyakan nanti dengan pengurus wilayahnya kok sampai sekarang nggak ada rekening daerahnya. Karena kan juga ya memang seperti kata memang ada daftar melalui gratis, nggak ada dananya gitu kan. Tapi kalau yang ada juga saya lihat di luar gratis ada juga yang bayar kayak gitu nah kan. Jadi ya gimana dengan pembagiannya gitu nah. Mungkin ya itu aja Ibu. Terima kasih Bu Afi.
Iya, Bu Hidayati, terima kasih. Nanti silakan ketika manajemen keuangan materinya, silakan dikomunikasikan dengan Bu Bendum. Dan juga bisa dicek ya, bisa dicek nanti Bapak Ibu bisa meminta list wilayah yang sudah aktif itu wilayah mana saja. Apakah wilayah Bapak Ibu itu sudah aktif apa belum? Jika belum, berarti Bapak Ibu tidak bisa mengharapkan pembagian tadi persentase. Tapi kalau sudah, berarti Bapak Ibu masih ada harapan. Oh, ternyata wilayah saya aktif, berarti ada bagian 55% yang menjadi hak daerah yang harus ditransfer seperti itu. Nanti silakan Bapak Ibu bisa menanyakan kepada Bu Bendum pada saat materi besok. Gitu ya. Iya. Terima kasih. Mungkin untuk materi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mestinya bisa kita bahas lebih luas lagi, tetapi karena waktu yang singkat, monggo nanti silakan dibaca kembali dan menjadi acuan ketika Bapak Ibu mau melangkah dalam memutuskan atau melangkah sesuai dengan aturan organisasi, terutama di ART. Begitu ya, Bapak Ibu. Sekarang yang kedua tentang manajemen kegiatan. Saya mau tanya dulu nih, silakan dijawab di kolom chat. Apa yang Bapak Ibu, yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu ketika mau membuat kegiatan? Silakan ditulis. Apa yang menjadi pertimbangan Bapak Ibu dalam menentukan mau membuat kegiatan apa? Apa pertimbangan yang menjadi pertimbangannya? Apakah kehendak wilayah atau kehendak daerah atau kebutuhan guru atau apa? Silakan. Oke, Bu Ita, kebutuhan guru. Bu Fajar, kebutuhan guru. Oke, manfaat, kebutuhan peserta, kebutuhan dan kemampuan guru. Oke. Oke. Ya, rata-rata setuju ya bahwa itu kebutuhan guru. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui kebutuhan guru di daerah Bapak Ibu? Boleh dijawab lagi di kolom chat? Survei, oke. Ada lagi? Oke, survei boleh, komunikasi, ya. Analisis, wow, keren. Observasi, oke. Oke, insya Allah Bapak Ibu sudah ini ya, sudah terbiasa. Yeah. Bentar, saya buka dulu. Kita akan membahas manajemen kegiatan. Oke, betul sekali ya Bapak Ibu, sudah berdasarkan permintaan. Oke, berarti yang minta itu juga butuh ya Bu ya. Apakah terlihat? Ya, terlihat, Bu. Ya, tentu. Udah nggak usah saya ini aja. Oke, nah Bapak Ibu tadi Bapak Ibu sudah menjawab bahwa ketika Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pertimbangannya adalah adanya kebutuhan guru. Nah, tentu dengan adanya kebutuhan guru itu Bapak Ibu yang pertama adalah pada tahap planning untuk membuat perencanaan, gitu ya. Jadi langkah melaksanakan kegiatan yang pertama adalah planning, yang kedua organizing, yang ketiga actualizing atau actuating gitu ya, sebagian mengatakan begitu. Kemudian 4 controlling dan yang kelima adalah evaluating. Nah, yang pertama planning. Orang bijak mengatakan sebuah kebaikan yang tidak terencana akan kalah dengan keburukan yang terencana dengan baik. Kalau bahasa Arabnya, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil binizam. Kebaikan atau kebenaran yang terorganisir, yang tidak terorganisir, itu akan terkalahkan oleh kebatilan yang terorganisir dengan baik. Inilah perlunya planning.
Jadi kalau tadi Bapak Ibu mengatakan bahwa kita melihat dulu kebutuhan guru, kita observasi dulu apa sih yang dibutuhkan gitu ya. Ini yang membuat kita memiliki alasan untuk membuat kegiatan. Nah, ketika sudah membuat kegiatan, membuat perencanaan gitu, kita merencanakan kegiatan berdasarkan kebutuhan, maka kita mulai membuat apa Bapak Ibu? Konsep ya. Kita mulai membuat konsep, membuat draft kegiatan tersebut. Nah, konsep kegiatannya seperti apa? Apa yang dibutuhkan? Personil yang seperti apa yang dibutuhkan? Narasumbernya siapa? Panitianya apa saja panitia yang dibutuhkan? Time schedule-nya bagaimana ya? Termasuk ketika tadi Pak Yanuar saya tanya, Pak ini rundown-nya bagaimana gitu ya. Seorang pemateri pun harus tahu dia mau tampil pada tanggal berapa, jam berapa. Maka panitia pun time schedule masuk dalam planning ini. Itu perencanaan. Nah, tugas ketua atau tugas pemimpin dalam hal ini adalah mengarahkan. Kenapa kita melaksanakan kegiatan ini? Kita punya planning ini tujuannya apa? Apa yang ingin kita capai? Bagaimana kita melakukannya? Maka dimusyawarahkan dengan timnya. Tidak bisa seorang ketua hanya menyalahkan tanpa mengarahkan. Jadi harus diarahkan. Ini loh kita mau jalan ke sana. Kita mau arahnya ke sana, itu harus jelas. Ini tugas ketua. Nah, kemudian ketika membuat planning, otomatis kita juga membuat apa Bapak Ibu? Kepanitiaannya. Siapa yang terlibat? Tugasnya apa panitia? Nah, dalam membuat planning ini, ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, harus tepat. Jika memang ini merupakan kebutuhan pelatihannya apa, maka harus ditentukan tepat dan terukur. Kalau bisa pelatihannya yang terukur. Oh, jelas bahwa tujuannya adalah untuk mencapai kompetensi A. Berarti standarnya apa? Jelas. Yang kedua, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dalam kebijakan pada masa itu. Kemudian yang ketiga, silahkan kegiatan ini dibuat yang menantang tapi juga realistis. Memberikan sebuah tantangan pada anggota, pada peserta nantinya. Dan waktunya jelas, periodenya berapa lama, durasinya berapa lama. Tahap yang kedua yaitu organizing. Nah, jika Anda gagal dalam mempersiapkan, sama saja Anda mempersiapkan kegagalan. Ini. Organizing ini merupakan langkah berikutnya setelah perencanaan. Jadi, peran pemimpin atau peran ketua panitia di sini sangat penting. Pemimpin yang baik mampu mengelola SDM, mampu mengorganisir, memberdayakan SDM-nya untuk mempersiapkan kegiatan apa sih ini. Berarti anggota saya harus bagaimana. Ini tindak lanjut dari perencanaan tadi. Proses memastikan bahwa kebutuhan tadi terpenuhi, bahwa sumber daya yang tersedia ini bisa menjalankan yang tadi direncanakan, bahwa ada strategi yang sudah disusun untuk melaksanakan perencanaan itu. Jadi tujuan organizing ini menetapkan peran serta struktur di mana pedoman tertentu ada sehingga teman-teman bisa melaksanakan tugasnya, melaksanakan perannya secara baik dan terstruktur. Supaya nanti pelaksanaan kegiatannya bisa efektif. Ini persiapan atau pengelolaan atau strategi yang disiapkan pada tahap ini. Lalu tahap yang berikutnya yaitu aktualisasi atau upgrading ya. Ada upgrading, ada actualizing, boleh sama saja. Yang intinya adalah pelaksanaan, merealisasikan apa yang direncanakan. Nah, upaya untuk merealisasikan sebuah rencana itu tahap ini. Apa yang dibutuhkan Bapak Ibu pada saat pelaksanaan ini? Silakan ditulis di kolom chat.
Apa sih yang dibutuhkan pada tahap ini, pada tahap pelaksanaan kegiatan? Berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, kalau tadi sudah direncanakan berdasarkan kebutuhan, kemudian sudah disiapkan kepanitiaannya, diarahkan, disiapkan strateginya, bagaimana pelaksanaannya? Apa yang dibutuhkan? Komunikasi dan koordinasi, bagus sekali. Kekompakan, saling percaya, betul. Apalagi Bapak Ibu? Kerjasama, yes. Kekompakan. Komitmen ya Bapak Ibu ya. Kolaborasi, betul sekali. Iya. Harus yakin, harus punya komitmen, harus percaya, punya kemampuan, punya kemauan, kolaborasi, betul sekali. Apalagi? Ya, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu sudah cukup. Dan intinya kita perlu untuk berkomitmen dan bekerja sama, bersinergi, berkolaborasi dalam kegiatan, dalam tahap pelaksanaan ini. Kemudian berikutnya adalah controlling. Siapa yang melakukan controlling ini? Menurut Bapak Ibu, siapakah? Boleh ditulis di kolom chat. Siapa yang melakukan? Ketua. Apakah ketua Bapak Ibu? Controlling ini menunjukkan bahwa kinerjanya sesuai rencana. Kinerjanya sesuai deskripsi kerjanya, kemudian sesuai arahnya, sesuai tujuannya, gitu ya. Terus yang bertanggung jawab. Iya. Jadi semuanya juga, tetapi yang punya tanggung jawab utama adalah ketua. Tetapi semuanya tetap harus saling mengontrol. Misalnya ketua bidangnya, penanggung jawab masing-masing, itu semuanya harus mengontrol. Betul sekali. Ya, yang terakhir setelah dikontrol adalah evaluasi. Nah, Bapak Ibu, yang perlu saya ingatkan adalah dalam melakukan kegiatan evaluasi dan refleksi, mungkin kalau evaluasi dilaksanakan pada tahap akhir. Akan tetapi refleksi itu Bapak Ibu perlu melaksanakan setiap tahapnya. Nah, kenapa sih perlu melaksanakan setiap tahap dalam kegiatan? Jadi kegiatan itu kan tidak ada yang instan ya Bapak Ibu. Pasti ada tahapan-tahapan, mulai perencanaan, bagaimana kesiapan perencanaan, bagaimana pelaksanaannya, sudah sampai tahap mana pelaksanaannya. Dalam setiap tahap, dalam setiap langkah, silahkan Bapak Ibu melakukan refleksi. Refleksi itu ibaratnya kita bercermin, Bapak Ibu. Nah, ibaratnya kita mau kondangan nih, mau menghadiri acara pernikahannya anaknya teman misalnya, ada teman mantu. Bapak Ibu sudah dandan duluan nih, misalnya sudah bercermin. Oh, ternyata bajunya kebalik. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Apakah ketika sudah tahu bahwa Bapak Ibu bajunya kebalik tetap berangkat ke tempat kondangan sampai lokasi? Tentu tidak ya. Tentu Bapak Ibu akan membuka bajunya dulu, membaliknya, lalu memakainya lagi. Nah, itu salah satu contoh bahwa Pak Purnama tidak dong. Iya, iya, betul. Jadi itu salah satu contoh bahwa ketika kita sudah melakukan refleksi, bercermin tahu kekurangan kita, maka kita akan memperbaikinya di tahap itu. Tidak kemudian kita menunggu sampai di tempat kondangan baru kita bercermin. Apalagi menunggu sampai ada orang lain yang kemudian menegur kita dan tertawa gitu. Bapak, bajunya kebalik tuh, misalnya di depan banyak orang gitu, bisa dibayangkan ya. Nah, itu sama saja ketika kita kegiatan tidak melakukan refleksi secara rutin. Tiba-tiba langsung pada kegiatannya dan kita tidak melihat apa sih kekurangan kita tidak cek gitu ya. Nah, itu salah satu kelemahan jika kita tidak pernah melakukan refleksi. Jadi refleksi dilakukan bertahap. Ibarat tadi kita bercermin. Nah, ketika dalam perjalanan pun misalnya ternyata kita mampir beli bakso, ternyata baju kita ketumpahan bakso. Nah, kita bercermin lagi. Ya. Ternyata ketumpahan bakso, warnanya coklat, harus dibersihkan dulu.
Nah, ada upaya untuk memperbaiki keadaan, ada upaya untuk memperbaiki apa yang salah di situ. Nah, ini fungsi refleksi. Bercermin untuk mengetahui kekurangan, untuk mengetahui kelemahan, yang kemudian kita lanjutkan lagi untuk hingga akhirnya nanti kita bisa mencapai tujuan dengan langkah yang lebih pasti. Oke. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya silahkan kita diskusi saja berdasarkan pengalaman dan mungkin apa yang Bapak Ibu lakukan setiap hari gitu ya. Karena pada dasarnya untuk kegiatan ini Bapak Ibu bukanlah orang-orang yang tidak pernah berkegiatan. Gitu. Silahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ibatun Muafiroh telah menyampaikan dua materi yang luar biasa. Yang pertama tadi materi ADART dan materi manajemen kegiatannya. Sebelumnya bisa minta tolong kepada Bapak Ibu untuk kita nyalakan kamera masing-masing gitu ya, biar enak kita. Nanti kita akan juga foto dulu ya untuk hari pertama ini, foto bersama. Baik, silakan untuk yang ingin bertanya kepada Bu Ibatun Muafiroh. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung ataupun melalui chat juga boleh ya. Digabung dengan kita ini ada Ko-Kapten Belajar ID ya, dari Bangka Tengah dan Bangka Barat, dua-duanya anggota IG Bu. IG. Di Bangka Tengah ada Bu Supriyatni dan di Bangka Barat ada Pak Sarip ya. Nah, Pak Sarip Firdaus, Ko-Kapten Belajar ID Bangka Belitung. Luar biasa. Iya. Jadi wajahnya kelihatan. Kelihatan. Supriyatni, mungkin Bapak Edwin kalau ada pertanyaan, atau Bapak Ibu yang dari Aceh, mungkin dari Aceh, dari Garut, Maluku Selatan. Nah, ini ada pertanyaan di chat, Pak. Oh ya. Tapi saya ingin Bapak Ibu menjadikan ini sebagai bahan diskusi ya. Saya ingin minta pendapat Bapak Ibu gitu ya. Bagaimana jika ketua tidak menerima evaluasi atau koreksi, tetapi kekeh merasa dirinya tidak seperti itu? Maksudnya ini tidak seperti itu, bagaimana ya? Bu Ita bisa langsung disampaikan? Silakan Bu Ita. Mana ini Bu Ita? Ya, terima kasih Bu. Mohon maaf Ya, belum bisa on silakan. cam Bu. Ya, silakan Bu Ita. Iya, ini misalnya nih Bu ya, ada ketua, apakah itu ketua daerah atau mungkin ketua kegiatan, ketika diberikan evaluasi, ketika di sesi evaluasi begitu ya Bu, setelah kegiatan itu ada koreksi kan dari kami yang lainnya. Nah, ternyata beliau tidak tidak menerima itu, artinya beliau tidak merasa bahwa dirinya seperti apa yang dikoreksikan oleh teman-teman, jadi kekeh. Maka ketika ada kegiatan lagi, sikap beliau tetap seperti itu, sehingga sikap-sikap yang tidak nyaman yang beliau tunjukkan itu, sikap beliau yang seperti itu membuat kita tidak nyaman dalam berkegiatan bersama beliau. Jadi gitu, susah Ibu kalau diberikan masukan. Nah, itu bagaimana ya? Mohon saran untuk bisa kami harus seperti apa gitu. Sementara kan kami di Garut itu orangnya ya itu saja yang aktif, pengurusnya seperti itu Ibu. Oke. Ini sebenarnya layak dijadikan bahan diskusi ya. Boleh teman-teman, silahkan menurut teman-teman bagaimana, boleh dong yang lain juga bersuara gitu, bantu Bu Ita apa sih yang harus dilakukan jika ternyata ketuanya tidak bisa diberi masukan, masih tetap merasa bahwa apa yang dilakukan benar gitu ya Bu Ita ya, bahwa Ya, apa yang mencoba diingatkan oleh yang lain, atau mungkin diajak refleksi nggak mau gitu ya Bu Ita ya. Iya, betul. Ya, diajak refleksi nggak mau, ibarat dia mau ke kondangan, dia itu nggak mau diingatkan bahwa bajunya kebalik gitu ya. Nah, iya. Dan kita harus membiarkan dia dengan baju terbaliknya gitu sampai di tempat kondangan atau tidak dia nanti gitu. Nah, ini gimana menurut teman-teman? Monggo silahkan. Boleh ya teman-teman berpendapat ya, silahkan. Ya, silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin berpendapat. Izin Pak, halo Pak. Ya, silakan Pak Syarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore untuk kita semua. Menurut saya kalau menanggapi pertanyaan dari Bu Ita tadi, kalau memang ada ketua yang tidak mau menerima evaluasi, ini tergantung situasi juga mungkin Bu. Ini dari misalnya dua sisi, ada tergantung situasi dan juga tergantung kepribadiannya si ketua bahasanya. Karena kalau situasinya memang pas, misalnya kritiknya atau nasihatnya disampaikan dengan baik, misalnya mungkin tidak di depan forum atau mungkin dengan empat mata dengan cara yang sangat sopan, saya rasa mungkin ketua akan lebih terhormat kan, jadi tidak dijatuhkan kehormatannya di depan forum. Kemudian yang kedua tadi, apabila cara pertama ini sudah dilakukan tapi tidak berdampak baik, maka kemungkinan ketua ini harus memperbaiki kepribadiannya, bahasanya begitu kalau menurut pendapat saya. Karena seharusnya ketika ada bawahan yang memberikan masukan, ini kan sebuah multivitamin lah bahasanya Bu ya, sebagai suplemen. Harusnya ini sebagai, jangan kita beranggapan oh ini adalah sesuatu yang jelek. Nah itu menurut saya. Terima kasih. Sampai ada yang manggil Abi gitu ya. Anaknya ikut diklat. Oh ya, terima kasih Pak Sarif, luar biasa tadi pendapatnya. Betul, tergantung karakternya, apakah ketidakmauannya atau kekehnya dia tidak menerima pendapat kita, itu pertama memang dia termasuk tipe ketua yang tidak mau menerima masukan, tidak mau menerima kritik, begitu ya. Ada ya orang-orang dengan tipe demikian, memang ada. Gitu. Ataukah karena memang suatu hal dia memang memiliki pertimbangan sendiri yang ternyata menurut dia pertimbangan itu lebih pas. Gitu. Nah, bagaimana menyikapi kondisi ini? Kita tidak bisa memaksa Bapak Ibu. Tugas kita sebagai anggota, tugas kita sebagai anggota tim gitu ya, kita sudah menyampaikan apa yang berusaha kita lakukan, berusaha kita ingatkan, kita menyampaikan pendapat kita. Menurut saya kok sebaiknya begini ya Pak. Tapi ketika kita sudah memberikan masukan, sudah mengingatkan, ya mau bagaimana lagi? Tugas kita adalah mengingatkan. Tidak hanya pada ketua, termasuk kepada sesama tim pun demikian. Yang perlu kita pahami dalam organisasi adalah kita perlu beretika. Ini tidak semua pendapat kita yang kita anggap baik itu bisa diterima oleh orang lain, termasuk oleh ketua kita. Kita bisa mengubah diri kita, tapi kita tidak bisa mengubah diri orang lain. Tetapi kitalah yang kemudian akan mengubah respon kita jika orang lain itu tidak mau berubah. Nah, bagaimana respon kita? Ya sudah, kita ikuti. Kita hargai pendapatnya, kita hargai keputusannya, tetapi jika ternyata suatu ketika itu ada resiko, maka kita tetap harus jaga-jaga. Itu sebagai anggota tim. Ya. Memang sebuah organisasi itu harus dikawal oleh orang-orang yang bisa menurunkan egonya. Kalau sebagai pemimpin tidak bisa menurunkan ego, memaksakan kehendaknya, memaksakan keinginannya, memaksakan pendapatnya, dan tidak mau menerima masukan dari yang lain, maka itu memang sangat disayangkan. Alangkah baiknya kalau seorang pemimpin juga bisa menerima pendapat orang lain, menerima masukan dari orang lain, karena ketika kita sebagai pemimpin organisasi, entah itu ketua daerah, pengurus daerah, atau ketua wilayah, pengurus wilayah, maka orang yang mengkritisi kita, orang yang memberi masukan pada kita, itu berarti punya kepedulian terhadap kita. Jadi ini yang kadang-kadang mindset-nya berbeda-beda ya Bapak Ibu ya. Ada yang kemudian ketika dikritik itu merasa orang ini ngeritik saya terus, berarti orang ini menolak saya gitu ya. Padahal belum tentu. Bisa jadi dia mengkritisi itu karena ingin kita baik, karena ingin kita memimpin dengan lebih baik, karena kita ingin bekerja dengan lebih baik. Dan ini yang kemudian kita sebagai pemimpin organisasi, yang saya maksud memimpin organisasi adalah bukan ketua umum, ketua wilayah, atau ketua daerah, tetapi kita semua
yang menjadi pengurus organisasi, ini adalah para pemimpin organisasi yang harus siap menerima kritikan, siap menerima masukan, mau menurunkan ego kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik dengan masukan-masukan tersebut. Gitu. Ada lagi yang mau berpendapat? Silahkan Bapak Ibu. Oh, ini sudah ada yang menulis di chat ya. Dibicarakan baik-baik, secara baik dengan ketua. Selain itu harus memperhatikan situasi hati ketua agar tidak menyinggung perasaan. Benar ya? Kalau situasi lagi galau, biasanya kita kasih masukan tuh mudah baper gitu ya. Mudah tersinggung gitu, harus benar lihat situasi dan kondisi. Benar. Lalu Pak Purnama Putra, saling menghargai dan jangan ada saling ego. Insya Allah semuanya akan baik. Oh, keren. Jalin komunikasi yang baik, kata Pak Nurdin. Oke. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Baik, silakan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan lagi yang ingin disampaikan secara langsung. Pak Sabta mungkin ada pertanyaan? Bu Ida? Izin bertanya Bu Hibatun Wafiroh. Oke, silakan. Oke, Pak Purnama ya. Panggil saya Wafi aja, Pak. Ya. Ya. Saya biasa dipanggil Wafi. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, kenapa untuk kepengurusan IGI itu di kecamatan belum ada gitu? Padahal kabupaten itu, tiap-tiap kabupaten itu sangat luas kecamatannya gitu. Seandainya ada kecamatan, IGI itu semakin berkibar. Itu sih menurut saya. Kenapa ya Bu? Belum ada di kecamatan. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak Purnama, bagus sekali pertanyaannya. Memang benar, IGI adalah organisasi yang baru dan di ADART belum ada bagaimana pembentukan IGI di tingkat kecamatan. Tapi bukan berarti kita tidak boleh memperluas menjadi ada kepengurusan di tingkat kecamatan. Sementara ini ada beberapa wilayah yang sudah memperluas dengan cara memasukkan koordinator kecamatan di susunan pengurusnya. Tapi masih pada koordinator kecamatan. Belum ada perluasan di pengurus tingkat kecamatan. Ada pengurus daerah, misalnya pengurus kecamatan, misalnya belum ada. Kenapa demikian? Karena memang inisiasinya baru sampai situ, Pak. Dari pusat, wilayah, daerah. Daerah pun belum semua terbentuk dari daerah yang ada di Indonesia. Wilayah sudah terbentuk 34 provinsi, tetapi yang aktif juga belum semuanya. Ini memang kita bertahap. Bahkan mestinya sebagai sebuah organisasi kita punya struktur bidang yang sama ya Pak ya. Ada misalnya bidang pendidikan pelatihan, bidang organisasi, misalnya 4 bidang, ya 4 bidang semuanya standar. Tapi kita belum bisa menstandarkan itu. Kenapa? Karena masing-masing daerah, wilayah masih punya karakteristik dan keterbatasan yang berbeda-beda. Kalau misalnya tidak ada tantangan bahwa daerah atau wilayah itu belum diterima di wilayah atau daerahnya, mungkin akan berbeda. Tetapi kita memaklumi bahwa setiap wilayah punya tantangan, setiap daerah punya tantangan, dan SDM-nya juga belum tentu sama, maka kita belum bisa memberikan peraturan yang sama atau standar yang sama. Masih istilahnya merdeka berorganisasi gitu ya. Kalau ada merdeka belajar, ini merdeka berorganisasi. Masih sesuai dengan kebutuhan, kondisi, dan karakteristik wilayah dan daerah masing-masing. Akan tetapi ini sudah ada muncul wacana sebenarnya Pak Purnama, bahwa kita ingin ada kepengurusan di tingkat kecamatan. Namun adanya kepengurusan tingkat kecamatan itu tentu harus ada semacam juknis yang jelas, atau ada peraturan organisasi ya, sehingga nanti ketika kita melangkah ada dasarnya. Mengingat di ADART belum ada tentang itu, sehingga perlu ada peraturan yang dibuat tentang itu, baru kemudian direalisasikan. Meskipun sementara
diperbolehkan teman-teman yang di wilayah membuat struktur kepengurusan wilayah dengan menambahkan koordinator kecamatan. Mungkin itu Pak Purnama yang bisa saya jawab. Terima kasih. Terima kasih Bu. Ada lagi kah yang perlu dibahas atau didiskusikan? Silakan. Kalau tidak ada, waktu kita sampai jam berapa Pak Yanuar? Ada yang lag kayaknya, Bu. Oh iya ya. Bu, mohon maaf izin bertanya satu lagi untuk Pak Ya, Yanuar boleh. selaku kepada Pak Yanuar ya selaku ini panitia pelaksana karena saya dari provinsi lain ya, Provinsi Aceh. Saya mau bertanya kepada pelaksana, apakah kegiatan ini hanya daring saja atau ada kegiatan-kegiatan di luar daring ini, semacam tugas-tugas gimana? Mohon penjelasannya Pak. Pak Yanuarnya sepertinya keluar ya, Ya, tapi sepertinya kegiatan ini memang hanya daring saja Bapak Ibu. Di jadwal sudah 1.30 ya, berarti kita sudah melebihi waktu. Oke, terima kasih Bu sudah diingatkan. Tapi mungkin nanti ada tambahan tugas sehingga kegiatan kita bisa terpenuhi lebih dari 16 jam Bapak Ibu. Karena sesungguhnya PMO itu di keputusan Rakornas itu hanya 16 jam. Tapi kemarin diperbaiki di Rakernas minimal strukturnya 16 jam. Misalnya mau ditambah sehingga genap 32 jam ya. Dengan menambahkan materi, kemarin saya usulkan materi kesekretariatan gitu. Atau ditambah materi apa yang bisa terpenuhi, itu boleh Bapak Ibu. Jadi standar minimalnya itu kemarin 16 jam itu, tetapi ditambahkan dengan materi yang bisa menunjang, itu tidak apa-apa. Ditambah ada semacam asinkronos mungkin ya, asinkronos atau mungkin tugas di luar pertemuan di sini. Begitu. Yang saya tahu begitu Pak Purnama. Yeah. Oh iya, 32 jam biar menambah 1 AK kata Bu Winda. Mungkin Pak Edwin bisa menjawab ya, karena panitianya juga ada Pak Edwin ini. Silakan Pak Edwin. Iya, ya. Halo? Oke, silakan. Iya, Ibu. Ini tadi Pak Yanuar barusan nelpon, nih dia terpental kayaknya keluar. Iya. Jadi untuk kegiatan ini pada awalnya kita memang rencana daring 16 jam. Tapi kami juga bicara juga ke Pak Yanuar beberapa hari yang lalu. Kita usulkan kalau bisa 32 jam dengan memberikan tambahan tugas tambahan atau tugas mandiri asinkronus ya Bu ya, di luar dari tatap muka. Nanti yang akan dikumpulkan via Google Drive ataupun apapun caranya. Jadi nanti untuk peserta untuk mendapat sertifikat harus mengumpulkan tugas baru bisa mendapatkan sertifikat. Mungkin itu saja Bu. Sudah jelas mungkin ya Pak. Saya juga mungkin nanti ada semacam tugas yang harus didiskusikan sih ya Bapak Ibu, biar kita juga tidak hanya menyimak, tapi juga ada yang mungkin perlu diolah begitu informasinya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Pak Yanuar yang baru saja masuk. Karena waktu sudah melebihi jam yang dijadwalkan, saya mohon maaf jika banyak kekurangan atau kelemahan. Semoga apa yang kita pelajari bersama pada malam hari ini bisa menambah kemanfaatan, menambah motivasi, dan juga inspirasi bagi kita semuanya. Mungkin di materi berikutnya kita juga ada beberapa studi kasus begitu ya. Dan untuk malam ini karena ada ART, kita persilahkan apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, dan karena waktunya sudah habis, saya serahkan kepada Pak Yanuar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Bu Wafiroh, terima kasih atas materinya pada malam hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan bisa menjadi pengetahuan baru bagi kita untuk menjalankan organisasi kita di daerah masing-masing ya. Baik Bapak Ibu, untuk besok itu materinya ada 2 lagi, yaitu materi kepemimpinan yang akan disampaikan oleh Pak Danang Hidayatullah, dan kedua itu materi tentang kebijakan, kebijakan pendidikan yang akan disampaikan oleh Bu Dwinita, Pak Edwin, Bu Dwinita, dari pengawas Satuan Pendidikan Kabupaten Bangka Barat, dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Barat. Ya. Besok akan menjadi pemateri bagi kita. Selanjutnya yaitu mungkin kita foto bersama dulu ya. Jadi silakan mohon bantuannya Bapak Ibu untuk on kamera agar kita bisa foto bersama kegiatan malam ini. Untuk link absen sudah saya kirim ya di kolom chat tadi. Silakan diisi absennya. Baik, kita foto bersama. Oke, Oke Bapak Ibu, 1, 2, 3. Bapak Ibu boleh screenshot juga ya. Bisa. 2, 3. Oke, ada lagi Bapak Ibu kira-kira yang ingin disampaikan terakhir? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, maka untuk kegiatan malam ini, materi hari pertama ini sudah cukup. Kita mengingatkan lagi bahwa acara kita ini sampai tanggal 18 ya. Sampai tanggal 18 atau 4 hari. Setiap pukul 19.30 kita mulai. Nah, jadi nanti akan kita lihat dari absen itulah siapa nanti yang berhak untuk mendapatkan sertifikat. Nanti setelah acara ini akan ada yang lulus ya. Dan ada juga yang tidak lulus tentunya. Maka yang lulus akan kita berikan sertifikat dari IGI Bangka Tengah dan IGI Bangka Barat. Pak Yanuar. Ya, gimana Pak Sarip? Ini Pak, nanti besok untuk panitia jangan lupa mengingatkan kami Pak, maksudnya takutnya kelupaan Pak. Oh ya, siap. Nanti Ya. kita komunikasi di grup itulah Pak ya. Nanti akan terus di grup. Di grup. Pak. Oke. Manusia Baik Bapak Ibu. Gimana Pak? Lanjut. Kelupaan. Oh. Makasih Ya, Pak. siap. Ya Pak. Oke, sekali lagi terima kasih kepada pemateri kita pada malam hari ini, Bu Hibatun Wafiroh, di tengah kesibukannya ya. Baru pulang dari Bali ya kemarin ya. Dari Bali, kemudian ngajar, malam ini langsung materi lagi, mungkin besok banyak lagi kesibukan Bu Wafiroh ini ya. Kalau kita lihat di status-status beliau itu ya. Oke, terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah bergabung malam ini. Semoga kita sehat selalu. Kita akhiri kegiatan malam ini dengan melapaskan Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada salah, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Afi. Izin live duluan. Istirahat Bapak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Bu Afi.